Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NIM D1BN091014. Saya berasal dari kelas D Pembangunan Agribisnis tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kelembagaan agribisnis, yang mana ini merupakan salah satu prasyarat untuk memenuhi ujian akhir semester Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis yang diempuh oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP. Sebelum masuk ke materi pembahasan utama, kita harus tahu apa itu kelembagaan ataupun institusi dan apa itu agribisnis. Nah, kelembagaan itu kata dasarnya adalah lembaga. Lembaga diartikan sebagai suatu proses terstruktur ataupun tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Sedangkan kelembagaan dimaknai sebagai organisasi ataupun kegiatan formal dan informal yang mengatur perilaku serta tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan agribisnis? Agribisnis adalah ilmu yang mempelajari tentang bisnis ataupun sistem pertanian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan di bidang usaha pertanian. Nah, agribisnis ini merupakan bisnis yang menekankan pada bidang pertanian, mulai dari hulu hingga hilir, meliputi beberapa unsur. Yang pertama, pra-usaha tani, panen, pasca panen, dan pemasaran. Dalam garis besar, agribisnis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari tahap produksi, processing komoditi, penyimpanan, pemasaran, supply input, dan penyuluhan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya kelembagaan agribisnis merupakan institusi yang terkait dengan agribisnis yang di dalamnya terdapat nilai dan norma yang mengaturnya. Lalu apa sih peran penting dari kelembagaan agribisnis? Tentu saja sangat penting hal ini untuk menciptakan agribisnis Indonesia yang tangguh serta kompetitif. Tangguh di sini dimaknai bahwasanya agribisnis mampu mengoptimalisasikan atau memanfaatkan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia dengan mengkombinasikannya dengan teknologi. Selanjutnya, kompetitif di sini bermakna bahwasanya agribisnis harus mampu bersaing dengan beberapa pesaingnya dari luar. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara kelembagaan dan organisasi? Tentu saja sangat berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama adalah kelembagaan itu cenderung bersifat tradisional, sedangkan organisasi itu bersifat modern. Yang kedua, kelembagaan itu biasanya berasal dari masyarakat daerah itu sendiri, sedangkan kalau organisasi itu cenderung dari atas. Nah, kelembagaan agribisnis biasanya dibentuk oleh suatu perkasa desa ataupun inisiatif dari warga desa tersebut, sedangkan organisasi ini biasanya dibentuk ataupun diperintahkan oleh atasan ataupun pemerintah pusat. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga adalah kelembagaan dan organisasi itu berada dalam satu kontinum. Sedangkan dalam organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya di dalam kelembagaan sudah pasti ada organisasi. Dalam kelembagaan agribisnis, kita juga perlu tahu apa yang dimaksud dengan analisis kelembagaan. Nah, analisis kelembagaan ini terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah aspek kelembagaan itu sendiri, dan yang kedua adalah aspek keorganisasian. Aspek kelembagaan itu terdiri atas nilai, norma, aturan, etika. Sedangkan aspek organisasi itu terdiri dari otoritas, keanggotaan, struktur, peran, wewenang, dan lainnya. Selanjutnya, unsur kelembagaan agribisnis itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat. Yang kedua, norma tingkah laku yang mengakar untuk mencapai tujuan yang bersama yang mengandung nilai-nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur. Yang ketiga, peraturan dan penegakan hukum. Yang keempat, kode etik. Yang kelima, kontrak. Dan yang keenam adalah hak milik. Yang ketujuh adalah organisasi. Dan yang terakhir adalah inisiatif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan.
Setelah mengetahui aspek-aspek dari kelembagaan agribisnis, kita juga harus tahu tentang ciri-ciri kelembagaan. Adapun yang pertama, ciri-ciri dari kelembagaan adalah merupakan pengorganisasian, pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasilnya. Yang kedua, memiliki kekekalan tertentu. Hal ini dikarenakan pelembagaan merupakan suatu norma yang memerlukan waktu yang lama, karena itu cenderung dipertahankan. Selanjutnya yang ketiga adalah mempunyai lebih dari satu tujuan. Yang keempat, mempunyai lambang-lambang secara simbolik. Nah, tentunya lambang-lambang ini sangat penting bagi suatu kelembagaan karena sebagai identitas ataupun penciri. Selanjutnya adalah mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tentu saja suatu kelembagaan memiliki sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentunya. Selanjutnya yang terakhir adalah mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi tradisi tertulis ini biasanya peraturan ataupun hukum yang berlaku, sedangkan tradisi tidak tertulis ini biasanya berupa norma ataupun kode etik. Selanjutnya adalah pembagian 4 macam bentuk kelembagaan agribisnis. Yang pertama adalah kelembagaan berbentuk individual ataupun perseorangan. Biasanya kelembagaan yang bersifat ini didirikan oleh satu orang ataupun satu individu, yang mana satu individu ini bertanggung jawab atas keseluruhan berdirinya suatu kelembagaan. Yang kedua adalah kelembagaan yang bersifat persekutuan. Ini biasanya melibatkan 2 orang atau lebih yang saling membaur ataupun menggabungkan diri yang dengan memiliki tujuan yang sama, dan tujuan yang dicapai adalah tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya yang ketiga adalah kelembagaan berbentuk perseorangan, dan yang terakhir adalah kelembagaan berbentuk kemitraan. Nah, kita masuk ke poin pembahasannya, kelembagaan agribisnis. Kelembagaan agribisnis ini sendiri terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelembagaan usaha tani ataupun produksi. Kelembagaan agribisnis ini yang bergerak di bidang produksi ataupun usaha tani, meliputi yang pertama adalah rumah tangga petani sebagai unit terkecil di bidang tanaman pangan hortikultura. Selanjutnya adalah kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani. Yang ketiga adalah kelembagaan usaha yang dalam bentuk perusahaan ataupun budidaya tanaman pengadaan hortikultura. Selanjutnya, kelompok tani itu berfungsi sebagai yang pertama adalah sebagai wadah produksi. Yang kedua adalah wahana kerjasama antara anggota kelompok tani, dan yang terakhir adalah kelas belajar di antara petani ataupun anggota kelompok tani. Nah, tujuan dari pembentukan dari kelembagaan agribisnis yang berupa kelompok tani ini adalah mengumpulkan ataupun menggabungkan para petani untuk saling berinteraksi satu sama lain, untuk saling bermusyawarah mengenai permasalahan ataupun isu-isu tentang pertanian untuk didiskusikan dan mencari jalan ataupun solusi secara bersama. Selanjutnya yang kedua adalah kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil. Nah, kelembagaan ini melakukan usaha di bidang pasca panen yang meliputi usaha perontokan, usaha pelayanan jasa, dan masih banyak lainnya. Setelah usaha di bidang pasca panen, ada juga usaha di bidang pengolahan. Nah, usaha di bidang pengolahan ini seperti perusahaan penggilingan padi dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mencapai ketahanan pangan. Nah, kelembagaan agribisnis yang terakhir yaitu adalah kelembagaan pemasaran hasil. Kelembagaan ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, pedagang pengempu, terus pedagang antar daerah, terus pedagang grosir atau eceran, perusahaan BUMN, dan swasta ataupun koperasi. Nah, koperasi ini sangat menjadi tombak ataupun pondasi yang besar bagi para petani, karena prinsip koperasi yang dari oleh dan untuk petani itu sendiri sangat membantu para petani. Selanjutnya adalah 5 kelompok kelembagaan agribisnis. Yang pertama adalah kelembagaan pengadaan sarana produksi. Nah, dapat kita lihat pada gambar, ini merupakan suatu tempat produksi ataupun penjualan input pertanian yang berupa pupuk, benih, ataupun pestisida. Yang kedua adalah kelembagaan dalam aktivitas budidaya. Yang ketiga adalah kelembagaan pengelolaan hasil produksi. Ini biasanya industri-industri agroindustri yang mana mengelola komoditi mentah dari pertanian untuk
dijadikan sebagai komoditi siap jadi. Selanjutnya yang keempat adalah kelembagaan pemasaran, dan yang terakhir adalah kelembagaan pendukung. Salah satu contohnya adalah kelompok tani. Nah, peran kelembagaan pertanian secara spesifik dapat kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah sebagai wadah untuk petani mengemukakan pendapat, keinginan, serta masalah dalam pembangunan agribisnis. Yang kedua adalah menganalisis teknologi pertanian dalam memecahkan masalah petani dan penggunaan lainnya. Selanjutnya adalah saluran pemasaran yang kegiatannya untuk menyalurkan ataupun menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Poin selanjutnya adalah menunjang pertanian, terutama yang berhubungan dengan benih, pupuk, dan pestisida. Selanjutnya adalah memenuhi pemasaran produk pertanian, termasuk penyedia informasi yang dibutuhkan petani. Dan poin yang terakhir adalah menghimpun secara langsung dari masyarakat ataupun petani. Dan fungsi pembiayaan di Indonesia meliputi bank pemerintah, bank swasta, maupun lembaga non-keuangan. Nah, selanjutnya adalah pembagian kelembagaan ekonomi pertanian. Ada 3 kelompok besar kelembagaan ekonomi pertanian. Yang pertama adalah kelembagaan petani. Kelembagaan petani ini dimaknai sebagai peranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dan menggerakkan agribisnis di pedesaan. Contohnya adalah kelompok tani, gapoktan, dan koperasi. Ketiga kelembagaan itu tentunya sangat berimpact ataupun memberikan dampak positif dan dampak yang besar bagi kesejahteraan petani. Yang kedua adalah kelembagaan swasta pertanian. Nah, ini dimaknai sebagai suatu perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah. Selanjutnya adalah kelembagaan pemerintah pertanian. Lembaga yang dimiliki oleh negara, baik itu di tingkat kota, kecamatan, di desa, ataupun kelurahan. Contoh dari kelembagaan pemerintah pertanian adalah lembaga penyuluhan, pelatihan, dan penelitian, serta permodalan. Selanjutnya kita masuk ke materi lanjutan tentang kelembagaan ekonomi pertanian di Indonesia. Yang pertama ada koperasi, yang kedua ada BPTP, dan yang ketiga ada agribisnis industrial pedesaan atau AIP. Pembahasan pertama yaitu koperasi. Koperasi memiliki tujuan utama yakni meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani koperasi unit desa. Adapun kendala yang dihadapi koperasi Indonesia saat ini adalah yang pertama, rendahnya minat petani untuk bergabung. Hal ini dikarenakan kurang kepercayaan para petani kepada badan pengurus koperasi. Selanjutnya yang kedua adalah ketergantungan petani terhadap tengkulak. Hal ini menjadi ataupun bersifat turun-temurun karena para petani menilai tengkulak lebih cepat ataupun lebih mudah dalam proses jual beli komoditi. Sedangkan kalau melalui koperasi ini memerlukan prasyarat yang tidak sering sulit dimengerti oleh para petani. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman tentang arti penting koperasi. Oleh karena itu, makna penting koperasi itu harus disosialisasikan kepada para petani agar petani sadar arti penting dari koperasi dan mau join ataupun bergabung ke kelembagaan koperasi. Nah, yang kedua adalah BPTP atau Badan Pengkajian Teknologi Pertanian. Ini dimaknai sebagai lembaga pengkaji teknologi, lembaga audit, dan pemberi solusi teknologi. Contoh dari BPTP adalah adanya BIT atau Balai Inkubator Teknologi yang menjadi ujung tombak rekayasa teknologi guna mewujudkan wirausahawan berkelas ataupun berbasis teknologi. Nah, selanjutnya agribisnis industrial ataupun AIP. Penumbuhan elemen AIP ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah lembaga produksi, contohnya adalah Poktan dan Gapoktan. Yang kedua adalah lembaga sarana produksi, dan yang terakhir adalah lembaga penyuluhan. Nah, selanjutnya ada klinik agribisnis. Klinik agribisnis ini memiliki tujuan yakni meningkatkan pelayanan, informasi, teknologi, serta pemasaran dan permodalan di bidang pertanian. Selanjutnya adalah jasa Sintan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi usaha dengan biaya terjangkau oleh petani dan memberikan keuntungan yang layak. Contohnya adalah pemberian kredit murah bagi para pelaku usaha. Selanjutnya adalah lembaga
pasca panen ataupun pemasaran. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan memperlancar pemasar hasil pertanian, serta meningkatkan posisi tawar para petani. Dan lembaga yang terakhir adalah lembaga permodalan. Lembaga ini memberikan kredit usaha mandiri atau hukum yang melibatkan anggota kelompok tani. Setelah membahas mengenai kelembagaan ekonomi pembangunan pertanian yang ada di Indonesia, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang kelembagaan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang ada di Indonesia. Antara lain yang pertama adalah ada administrasi pemerintahan. Hal ini dibagi menjadi beberapa poin yang berdasarkan tingkatan dan berdasarkan sektor. Adapun administrasi pemerintahan berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi tingkat pusat ataupun tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Sedangkan berdasarkan sektor, administrasi pemerintahan dibagi menjadi dalam negeri, pertanian, perindustrian, pengadaan, dan lainnya. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah membuat jalan, memperbaiki saluran irigasi, dan masih banyak lainnya. Adapun syarat untuk dilakukannya gotong royong adalah yang pertama gotong royong itu menyangkut kepentingan umum. Yang kedua, pelaku melakukannya secara sukarela dan tidak mendapat upah. Yang terakhir adalah kegiatan menyangkut proyek desa. Nah, yang ketiga adalah Prima Tani. Prima Tani merupakan program rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian di beberapa provinsi yang mulai diberlakukan sejak tahun 2005. Nah, materi pembahasan selanjutnya adalah permasalahan dalam kelembagaan agribisnis. Ada beberapa macam permasalahan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama ada kebijaksanaan pemerintah yang kurang mendukung. Yang kedua adalah masalah intern kelembagaan yang berupa kelembagaan sarana produksi. Dan yang kedua adalah kelembagaan pasca panen dan pengelolaan hasil. Yang ketiga, kelembagaan masalah pemasaran. Nah, kelembagaan masalah pemasaran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah efisiensi pemasaran yang masih sangat rendah. Yang kedua, fluktuasi harga yang besar. Dan yang ketiga adalah permodalan usaha. Nah, yang keempat adalah kelembagaan jasa layanan pendukung. Selanjutnya, tidak hanya kelembagaan agribisnis yang memiliki masalah, namun permasalahan ini juga terjadi ketika pembangunan agribisnis. Adapun permasalahan pembangunan agribisnis antara lain adalah yang pertama, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan degradasi tanah yang semakin hari semakin memburuk. Hal ini membuat para petani kesulitan untuk menghasilkan komoditi dengan kapasitas yang besar dikarenakan kondisi tanah yang mengalami penurunan kualitas. Selanjutnya adalah lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber pemodalan. Terutama hal ini terjadi di petani-petani desa yang mana mereka sangat kesulitan untuk mendapat akses permodalan dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah kurangnya kuantitas serta kualitas sumber daya manusia untuk sektor agribisnis. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas. Adapun caranya adalah dengan memperkuat kelembagaan agribisnis itu sendiri. Nah, memperkuat kelembagaan agribisnis itu sendiri terbagi menjadi subbagian. Yang pertama adalah kita harus melakukan pembangunan agribisnis. Yang kedua adalah menegakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan. Yang ketiga, menjadikan agroindustri sebagai leading sector. Yang keempat, merupakan membangun sistem agribisnis melalui pembangunan industri perbenihan. Dan yang kelima adalah dukungan industri agro otomotif dalam pembangunan sistem agribisnis. Setelah membahas materi tentang kelembagaan agribisnis, dapat kita simpulkan bahwasanya kegiatan agribisnis mencakup ataupun melingkupi kegiatan di bidang ataupun sektor pertanian, mulai itu dari perikanan, kehutanan, kelautan, dan masih banyak lainnya. Adapun agribisnis merupakan sebuah sistem yang terdiri atas unsur-unsur kegiatan prapanen, panen, pasca panen, dan pemasaran. Sebagai suatu sistem yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain, kegiatan agribisnis tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya karena unsur-unsur tersebut saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut.
Selanjutnya, kelembagaan agribisnis memiliki berbagai macam keragaman dan peranan. Namun, di dalam kelembagaan agribisnis ini juga tak sering memiliki berbagai macam masalah, sehingga harus diperhatikan berbagai macam upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada guna tercapainya pertanian yang diimpikan oleh para petani. Itulah merupakan pemaparan dari saya mengenai kelembagaan agribisnis. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.